Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari ruangan Raja Wali hari ini akan melakukan ronde keperawatan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati sebagai kepala ruangan. Saya Rusmawati sebagai Katim. Ya, oke. Nama saya Isma Juanita sebagai perawat asosiat. Oke. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mary Radiawan sebagai pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini di dalam role play ronde keperawatan ini saya berperan sebagai MPP. Tiga. Bapak, kenapa lesu? Bu, minta pulang-pulang Bu. Kabarnya hari ini gimana? Baik Bu. Baik. Kalau gitu kita ngobrol dulu yuk di dalamnya. Oh, mau nggak? Iya Bu. Di sini ya? Oke. Sini ya Pak. Bapak masih ingat saya suster siapa? Masih Bu. Iya, Bapak dengan Bapak Rusli benar? Iya benar. Bapak, bagaimana perasaannya hari ini? Baik Bu. Baik. Apa yang Bapak keluhkan? Lesu Bu, nggak pulang-pulang Bu. Enggak pulang-pulang. Bapak hari ini bisa kita ngobrol-ngobrol sedikit ya? Iya Bu. Kurang lebih 10 menit bisa? Bisa Bu. Di sini ya? Iya. Bapak udah berapa lama nggak pulang? Udah lama Bu, nggak ingat lagi. Udah tidak ingat lagi ya. Sebenarnya Bapak sejak 2 bulan di sini sudah di ACC pulang. Dan keluarga Bapak juga sudah ditelepon, tapi memang belum bisa menjemput. Iya. Nanti suster dan suster yang lain akan bicara lagi masalah Bapak pulang gimana. Bapak sabar aja dulu ya, nanti kita bicarakan lagi. Iya Bu, tapi kalau bisa secepatnya Bu. Iya. Ibu, selamat siang. Siang. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu, saya ingin melaporkan pasien atas nama Bapak Rusli. Dia hari ini menuruni pulang, Bu. Iya. Bagaimana hasil keperawatannya pada Bapak Rusli hari ini, Bu? Hari ini dia terlihat murung. Iya. Iya, banyak diam, banyak tiduran di tempat tidur. Tapi masih bisa diarahkan. Setiap udah berapa hari ini, setiap pagi, siang, setiap ketemu saya dia selalu mengeluhkan ingin pulang, Bu. Terus asal keperawatan yang sudah dilakukan sudah sampai mana ya, Bu? Ya? Untuk tindakan keperawatan sendiri, saya motivasi pasien untuk bercakap-cakap. Terus sudah berapa lama itu ACC dokternya sudah bisa pulang? 2 bulan. Permisi, Bu. Iya, Silakan masuk, Bu. Iya, silakan duduk, Bu. Iya. Ini Bu, ini ada apa? Kami dari Hakim Pinta mau melaporkan ada kendala untuk pasien yang Tuan Rusli ya. Hari ini pasiennya agak tampak murung. Terus agak susah diajak untuk kegiatan rehab, Bu. Pasien ini masuknya sudah mulai dari tanggal 3 bulan 5 2019. Pasiennya dengan diagnosa paranoid, diagnosa keperawatannya halusinasi, Bu. Terus pasiennya ini sudah hampir 2 bulan sudah ACC, tapi keluarga belum jemput-jemput. Dan dari PJ penanggung jawab Tuan Rusli ini sudah dihubungi keluarganya, tapi keluarganya tidak kooperatif, Bu. Oh gitu. Pasien Rusli ya. Jadi sekitar sudah 11 bulan ya dia dirawat di sini ya. Iya. Dokter DPJP-nya sudah meng-ACC pulang ya. Gitu. Terus tadi kendala dari ini juga dari PA-nya juga sudah diajak untuk komunikasi ya, tetapnya itu dengan bercakap-cakap dan sudah dilibatkan untuk melakukan kegiatan harian, tapi pasiennya menolak, Bu. Itu. Halo, selamat siang. Ya Pak, kami dari ruangan Raja Wali nih Pak, ingin melaporkan kalau kami besok mau melakukan ronde keperawatan terkait adanya pasien kami atas nama Rusli
Tanggal masuknya tanggal 3 bulan 5 tahun 2019, umur 40 tahun. Pasien ini sudah sekitar 11 bulan belum dijemput sama keluarganya. Dan dari 2 bulan setelah dia masuk sudah di ACC sama dokter DPJP, tetapi sampai sekarang belum dijemput juga. Tindakannya sudah kami lakukan Pak sama pasiennya, tetap karena tidak dijemput, pasiennya kondisinya sekarang kelihatan murung, banyak diam. Terus sudah kami telepon keluarganya, kata keluarganya tidak, kalau bisa pasiennya dirawat sini aja Pak. Gimana Pak? Besok bisa nggak kita melakukan audit keperawatan di ruangan Raja Wali sekitar jam 9. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya kepada teman-teman, dan terima kasih juga kepada perawat MPP yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan Raja Wali ini. Terkait sesuai jadwal kita kemarin, hari ini kita akan melakukan audit keperawatan atas nama pasien Rusli ya Pak ya. Ya. Sesuai dengan laporan dari Bu Katirnya, bahwa kemarin Pak Rusli kelihatannya murung ya, sudah lama dirawat dari tanggal 3 bulan 5 tahun 2019, sudah di ACC sama dokter DP-nya, ACC pulang. Sesuai yang dari Katim melaporkan, pasien Pak Rusli dirawat tanggal 3 bulan 5 2019, dengan kondisinya kemarin Pak Rusli murung ya, mau pulang. Baiklah, sesuai dari Katim ya melaporkan bahwa pasien Rusli sudah hampir 11 bulan dirawat di rumah sakit ini. Kemarin Pak Rusli sudah bicara ya sama perawat kita ya. Ya Bu Risma ya. Sudah 11 bulan sudah 11 bulan dirawat. Dari hasil ini kita akan mencoba mencari solusi agar Pak Rusli bisa cepat pulang. Gimana Pak? Pak Isna ini selaku perawat MPP, gimana tindak lanjutnya? Untuk pasien Rusli, Pak Rusli ya. Jadi kemarin murung ya, berapa hari ini murung? Ya, Pak. Iya, seperti itu disampaikan oleh kalungnya juga, dari dapat beritanya dari informasi dari Katim dan pihak tanggung jawabnya Pak murung. Memang untuk Pak Rusli ini asisten dokter sudah lama dikasih, kemudian kita sudah usaha menghubungi keluarganya ya, sudah diusahakan menghubungi keluarganya. Sudah berapa kali dihubungi keluarganya? Sudah sekitar 5 kali Pak. Sudah 5 kali ya. Jadi mendapat informasi Pak Rusli ini sudah dilakukan diset planning. Teman kita dari sini sudah ke tempat Bapak menghubungi keluarga untuk memberitahu kondisi Bapak di sini sudah bagus, sudah bisa untuk dibawa pulang. Jadi kalau perasaan Bapak hari ini gimana Pak Rusli? Lesu, Pak. Lesu, masih tetap lesu ya karena belum pulang ya. Iya, Pak. Ya, ini kalau dari PA apa yang sudah dilakukan untuk si Pak Rusli ini sambil menunggu pulang ini? Dari penanggung jawab ini, penanggung jawab ya. Untuk tindakannya sendiri, setiap hari memotivasi pasien untuk berinteraksi, tetap bercakap-cakap, motivasi terus pasien untuk minum obat secara teratur, tetap kolaborasi dengan dokternya, asupan nutrisinya juga. Setelah semakin banyak diam, pasien mulai berkurang makan atau memenuhi nutrisinya. Oke, memang itu sudah sesuai ininya. Yang pasti kondisi pasien sudah asisten dokter, kita di perawat panggilnya harus terus mengevaluasi kondisinya, gitu ya. Intinya jadi perawatnya harus mengevaluasi terus kondisi pasiennya. Jangan sampai kita lihat menurun, mungkin kalau menurun ya apa murung, karena itu terlalu lama juga tidak dijemput pulang oleh keluarganya. Kalau dari Ibu Katimnya sendiri gimana Bu? Dari saya sendiri selalu dievaluasi ya dengan tindakan asuhan keperawatannya, dan sudah dilibatkan untuk melakukan kegiatan rehab, walaupun dengan bujukan kadang ya pasien ini, karena pasien ini
sudah merasa malas untuk ikut kegiatan itu tadi karena ingin pulang. Tapi kami tetap motivasi dan sudah dilakukan juga desain planning untuk keluarganya dan tetap dilakukan untuk interaksi ke pasien dan dilibatkan juga untuk melakukan kegiatan di ruangan, bisa seperti nyapu atau ngepel atau menyiapkan makanan gitu, dan selalu dimotivasi untuk interaksi antara teman yang satu dengan yang lain. Selalu kami evaluasi dan memberi dorongan dan motivasi kepada pasiennya tersebut. Iya, itu sudah cukup sekali, sudah lengkap sekali apa dilakukan untuk pasien ini ya. Bu Karu juga sudah cukup baik. Memang karena terkendala sudah lamanya pasien di sini sehingga kondisi pasien turun naik juga keadaannya. Kalau saya sebagai MPP, kita mungkin akan mencari jalan keluarnya. Yang pertama, yang pasti kita akan terus lagi menghubungi puskesmas sebagai tempat dia rujukannya juga. Umumnya di sini kemarin yang pertama itu menghubungi puskesmas, mungkin ada kader-kadernya untuk bisa mengedukasi lagi keluarganya, biar keluarganya menyadari dengan edukasi itu untuk bisa secepatnya bisa merawat di rumah gitu, karena sudah terlalu lama pasien di sini. Yang kedua mungkin kita bisa juga nanti menghubungi saya sebagai MPP-nya juga bisa menghubungi perangkat desanya, di mana dia si Pak Rasul ini bermukim, sehingga bisa nanti mencari jalan keluarnya perangkat desa gimana untuk mengedukasi lagi keluarganya. Dan yang pasti pihak rumah sakit kita akan minta bantuan juga, menyampaikan juga kepada bidang keperawatannya tentang kendala pasiennya kenapa tidak dijemput keluarganya gitu. Masalahnya lagi kan, coba tahu ada program dropping lagi bisa diantar pasien pulang ke keluarganya biar langsung. Jadi itu mungkin 3 itu dari minta bantuan menghubungi puskesmas tadi untuk edukasi lagi melalui kader-kadernya, karena desanya juga kita perlu dorong lagi, dan juga itu tadi program dropping seperti biasa kita melakukan program dropping mungkin. Mudah-mudahan pasien bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan keluarga bisa untuk merawatnya lagi di rumah. Mungkin itu pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk mencari jalan keluar sehingga pasien Rusli bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Begitu Pak Rusli ya, gimana Pak Rusli? Ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk Pak Ruslinya di sini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, nanti kita tetap usaha Pak Rusli ya. Pak Rusli masih ingat rumahnya kan? Masih semangat. Apa yang dikerjakan di rumah nanti? Bantu keluarga. Bantu keluarga sama seperti di sini ya. Ya. Apa yang diajarkan di sini bisa dilakukan di rumah. Ya. Mungkin itu Bu Karu yang bisa kita lakukan. Bisa saya sarankan masukan untuk mencari jalan keluar, sedikit solusi untuk permasalahan dari Pak Rusli itu. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih kepada perawat MPP-nya. Ada 3 hal ya Pak ya yang nanti kita akan lakukan ya. Yang pertama menghubungi petugas puskesmas untuk mengedukasi keluarganya, terus menghubungi perangkat desanya, dan yang ketiga meminta bantuan ke bidang keperawatan untuk melakukan program dropping lagi Pak ya, biar pasiennya bisa berkumpul lagi sama keluarganya Pak ya. Sabar ya Pak Rusli ya, nanti kita usahakan ya biar bisa cepat pulang ya. Pasien ini karena pasien ini sudah merasa malas untuk ikut kegiatan itu tadi karena ingin pulang. Tapi kami tetap motivasi dan sudah dilakukan juga desain planning untuk keluarganya dan tetap dilakukan untuk interaksi ke pasien dan dilibatkan juga untuk melakukan kegiatan di ruangan, bisa seperti nyapu atau ngepel atau menyiapkan makanan gitu, dan selalu dimotivasi untuk interaksi antara teman yang satu dengan yang lain. Selalu kami evaluasi dan memberi dorongan dan motivasi kepada pasiennya tersebut. Iya, itu sudah cukup sekali, sudah lengkap sekali apa dilakukan untuk pasien ini ya. Bu Karu juga sudah cukup baik. Memang karena terkendala sudah lamanya pasien di sini sehingga kondisi pasien turun naik juga keadaannya. Kalau saya sebagai MPP, kita mungkin akan mencari jalan keluarnya. Yang pertama, yang pasti kita akan terus lagi menghubungi puskesmas sebagai tempat dia rujukannya juga. Umumnya di sini kemarin yang pertama itu menghubungi puskesmas, mungkin ada kader-kadernya untuk bisa mengedukasi lagi keluarganya, biar keluarganya menyadari dengan edukasi itu untuk bisa secepatnya bisa merawat di rumah gitu,
karena sudah terlalu lama pasien di sini. Yang kedua mungkin kita bisa juga nanti menghubungi saya sebagai EPP-nya juga bisa menghubungi perangkat desanya, di mana dia si Pak Rusli ini bermukim, sehingga bisa nanti mencari jalan keluarnya perangkat desa gimana untuk mengedukasi lagi keluarganya. Dan yang pasti pihak rumah sakit kita akan minta bantuan juga, menyampaikan juga kepada bidang keperawatannya tentang kendala pasiennya kenapa tidak dijemput keluarganya gitu, apa masalahnya lagi kan. Coba kalau ada program dropping lagi bisa diantar pasien pulang ke keluarganya biar langsung. Jadi itu mungkin 3 itu dari minta bantuan menghubungi puskesmas tadi untuk edukasi lagi melalui kader-kadernya, karena desanya juga kita perlu dorong lagi, dan juga itu tadi program dropping seperti biasa kita melakukan program dropping mungkin. Mudah-mudahan pasien bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan keluarga bisa untuk merawatnya lagi di rumah. Mungkin itu pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk mencari jalan keluar sehingga pasien Rusli bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Begitu Pak Rusli ya? Gimana Pak Rusli? Ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk Pak Ruslinya di sini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, nanti kita tetap usaha Pak Rusli ya. Pak Rusli masih ingat rumahnya kan? Masih semangat. Apa yang dikerjakan di rumah nanti? Bantu keluarga. Bantu keluarga sama seperti di sini ya. Ya. Apa yang diajarkan di sini bisa dilakukan di rumah. Ya. Mungkin itu Bu Karu yang bisa kita lakukan. Saya sarankan masukan untuk mencari jalan keluar, sedikit solusi untuk permasalahan dari Pak Rusli itu. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih kepada perawat MDT-nya. Ada 3 hal ya Pak ya yang nanti kita akan lakukan ya. Yang Iya. pertama menghubungi petugas puskesmas untuk mengedukasi keluarganya, Ya. terus menghubungi perangkat desanya, dan yang ketiga meminta bantuan ke bidang keperawatan untuk melakukan program dropping lagi Pak ya, biar pasiennya bisa berkumpul lagi sama keluarganya Pak ya. Sabar ya Pak Rusli ya, nanti Ya. kita usahakan ya biar bisa cepat pulang ya. Ya. Rusli, ini ada format info concern untuk melakukan sebelum melakukannya tindakan ronde keperawatan. Apakah Bapak Rusli ya? Ya. Ini Pak boleh ditandatangan Pak surat persetujuannya. Terima kasih Pak ya. Ya. Ini kepada Mas Andi. Pak Ismaili yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga kepada Ibu Kasim, Ibu Perawat Pelaksana, dan Bapak Rusli ya. Semoga dari hasil solusi yang kita ini semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Tetap semangat menjalankan tugas. Demikian.